Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang asuhan keperawatan pada kanker paru. Bersama saya Sandra di Medical Surgical Nursing Department Hang Tuah, Pekanbaru. Untuk definisi, kanker paru itu merupakan suatu transformasi ganas dan ekspansi dari jaringan paru pada epitel bronkus. Didahului oleh masa prakanker yang disebut metaplasia squamosa, ditandai dengan perubahan bentuk epitel dan menghilangnya silia. Ini dapat diambil rujukan dari Black and Hawk tahun 2014. Ya, atau bisa juga diambil dari definisi yang dikeluarkan oleh Komite Penanggulangan Kanker Indonesia ya, tahun 2017 bahwa kanker paru itu merupakan penyakit keganasan di paru yang mencakup keganasan yang berasal dari paru itu sendiri atau yang disebut dengan primer. Kemudian kenapa disebut primer? Karena dia berasal dari epitel bronkus. Ya. Oke, kita lihat insiden. Insiden untuk kanker paru itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ya. Untuk tahun 2018 yang diambil dari Asosiasi for Study of Lung Cancer ya, bahwa kanker paru itu berada di urutan ke-4 setelah kanker leher rahim ya. Kemudian kejadian tertinggi pada usia 45 sampai 65 tahun itu adalah pria. Waktu tahun 2014 di Amerika Serikat, estimasi antara laki-laki dan perempuan cukup signifikan ya, bahwa laki-laki itu 28% dan perempuan itu 26% dari seluruh kasus kanker. Ya. Jadi kematian untuk kanker paru itu menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Amerika Serikat waktu itu, tahun itu. Hampir di seluruh dunia, angka kematian akibat kanker paru itu mencapai kurang lebih 1 juta penduduk setiap tahunnya. Ya, jadi bisa dibayangkan buruknya prognosis kanker paru itu disebabkan oleh banyak faktor ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan terjadinya kanker paru. Nah, ini dia faktor resiko. Jadi untuk faktor resiko yang pertama itu adalah radiasi. Ya. Kemudian lanjut usia. Kemudian polusi. Lingkungan, penyakit penyerta, ya. Kemudian asbes. Kemudian genetik, pekerjaan, tembakau, dan merokok. Nah, merokok ya, ini menjadi faktor resiko utama. Kenapa? Karena di dalam rokok itu mengandung 4.000 bahan kimia yang diantaranya telah teridentifikasi dapat menyebabkan kanker. Jadi menurut data ya, beberapa peneliti mengatakan bahwa orang yang merokok itu 10 kali lebih mungkin terserang kanker paru dibandingkan bukan perokok. Nah, jadi kenapa demikian gitu ya? Karena dari kejadian kanker itu sangat berhubungan dengan jumlah batang yang diisap setiap harinya. Kemudian lama kebiasaan merokok dan lama berhenti merokok. Ya, faktor usia mulai merokok juga akan diperhitungkan. Jadi memang hal ini sangat memungkinkan bahwa merokok itu menjadi faktor resiko yang utama. Jadi dia meningkat sesuai dengan peningkatan durasi dan jumlah rokok yang diisap per hari. Ya. Jadi misalnya peningkatan rokok itu berisiko menjadi 60 kali lebih besar pada perokok berat.
Jadi 2 bungkus misalnya per hari selama 20 tahun, coba dibandingkan dengan bungkus perokok, ya. Jadi zat yang dihasilkan rokok itu seperti apa? Nikotin, ya, nikotin. Hasil bungkusan panasnya lumayan ya. Hasil pembusukan panasnya itu seperti di bensakarida, ya, di bensakrabol, dan banyak nama-nama ilmiah yang bersifat karsinogenik di rokok, ya. Kemudian genetik, ya, genetik. Kenapa genetik bisa menjadi faktor risiko untuk kanker paru? Karena kekerabatan derajat pertama dari orang dengan kanker paru itu memiliki risiko tambahan 2-3 kali lipat mengalami kanker paru, ya. Di sini akan terjadi pengaktifan gen-gen K, RAS dan MYC, ya. Kemudian dari apalagi penyakit, ya, penyakit paru atau penyakit penyerta lainnya seperti misalnya tuberkulosis dan penyakit paru obstruktif itu memiliki risiko terkena kanker paru. Kemudian paparan zat karsinogenik, ya, misalnya tadi nih asbes, ya, bisa juga polusi gitu ya, radiasi. Nah, itu gas radon dan paparan asbes juga meningkatkan risiko terserang kanker paru. Ya, jadi berdasarkan penelitian ada 10 kali lipat dibandingkan dengan masyarakat umum ini risiko untuk terjadinya kanker paru. Nah, kemudian apalagi pekerjaan, ya, itu juga, ya, jadi pekerja yang terpapar asbes itu berisiko 10 kali lipat seperti yang disampaikan tadi. Kemudian apalagi penuaan, ya, bahwa untuk lanjut usia, ya, itu sebagian besar negara maju itu mengambil batasan usia 65 tahun, ya, untuk mengkategorikan batasan pasien lanjut usia. Tapi sebenarnya pada negara berkembang sih definisi ini tidak dapat dipakai, ya. Jadi kita sebenarnya batasan usia lanjut usia itu bisa berbeda pada tiap negara, ya. Misalnya dari United Nations itu memakai batasan 60 tahun untuk definisi lanjut usia, ya. Kemudian apa namanya, dari beberapa sumber lain juga mengatakan bahwa 65 tahun itu baru dikatakan lansia, ya. Nah, kenapa demikian? Karena untuk lansia, ya, lansia ini insiden dan mortalitas pasien kanker itu meningkat sejalan dengan pertambahan dari usia. Jadi 60% dari semua jenis kanker dan 70% kematian akibat kanker itu terjadi pada usia 60 tahun ke atas, ya. Kenapa? Karena peningkatan usia harapan hidup itu menyebabkan terjadinya peningkatan prevalensi kanker paru pada usia lanjut, gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau di beberapa negara misalnya usia lanjut misalnya nih dari Prancis, ya, saya dapat data bahwa mengatakan bahwa yang dibilang usia lanjut itu adalah 70 tahun dan itu sudah terkonfirmasi 32% itu dari semua kanker paru itu adalah lanjut usia, gitu. Kemudian di Amerika Serikat jumlah pasien berusia lebih dari 60 tahun 2/3-nya mengalami kanker paru, ya. Jadi rata-rata peningkatan usia itu sejalan dengan peningkatan insiden kanker paru. Jenis sel kanker paru pada usia lanjut itu biasanya sel squamosa, ya. Sedangkan untuk yang lain itu biasanya adenokarsinoma. Nanti kita bahas tentang tipe-tipe dari kanker paru. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa resiko kanker paru, ya, ini berdasarkan dari American Cancer Society, ya, tahun 2012 bahwa ini kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat adanya peningkatan resiko kanker paru pada pasien yang merokok dibandingkan yang tidak sama sekali merokok, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dia faktor resiko yang saya sampaikan tadi di awal bahwa
Jika dia prokoaktif ya, jika dia prokoaktif itu resiko relatifnya 20 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang mantan perokok ya, atau perokok pasif atau tidak merokok sama sekali. Ya, kemudian paparan lingkungan seperti asbes itu 3 kali resiko relatifnya. Kemudian kalau dia punya penyakit penyerta ya, kemudian misalnya ada riwayat paparan radiasi ya, radioterapi dada, kemoterapi, dan ada riwayat keluarga dengan kanker paru. Oke, baik, ini dia tipenya ya. Tipe untuk kaitan dengan kanker paru ya, bahwa bisa kita lihat ada 2 kategori atau ada 2 tipe kanker paru. Yang pertama itu small cell lung cancer ya. Kemudian yang kedua itu adalah non small cell lung cancer ya. Yang small cell lung cancer ini ya sering disebut dengan karsinoma sel kecil ya. Sedangkan untuk non small cell lung cancer itu sering kita sebut dengan kanker paru bukan sel kecil. Nah, untuk kanker sel paru yang non small cell lung cancer atau kanker paru bukan sel kecil itu terdiri dari karsinoma sel squamosa ya. Ini squamosa sel karsinoma ya. Kemudian adenokarsinoma, lung sel karsinoma, dan atau campuri ketiga ini ya. Ini bisa kita lihat. Sedangkan untuk kanker paru sel kecil itu disebut juga dengan karsinoma sel gandum ya. Jadi disebut dengan ya biasa berhubungan dengan onkogen yang disebut dengan L-MAIC ya. Kemudian klasifikasi ya, klasifikasi. Untuk yang karsinoma sel kecil itu 20 sampai 25% dari total kanker paru. Ya. Jadi derajat keganasan itu sangat tinggi ya. Kemudian mudah bermetastasis, ini perbedaannya ya. Kemudian dia memerlukan terapi gabungan dengan kemoterapi sebagai terapi utama. Jadi karsinoma sel kecil ini dimulai dari jalan napas besar dan kemudian menjadi cukup besar. Jadi dia sering menyebabkan sindrom endokrin ya. Jadi tipenya itu sangat berkaitan erat dengan kebiasaan merokok. Nah, untuk ciri sel tumor ini sangat rapuh dan sangat sering memperlihatkan fragmentasi pada crash artifact pada sediaan biopsi. Ya. Kemudian yang tipe non small cell lung cancer ya, atau yang sering disebut dengan karsinoma sel squamosa, yang kanker paru bukan sel kecil, itu 75-80% dari total CA paru, dan ini biasanya operasi merupakan terapi utama. Oke, ini kita bisa lihat ya. Ini pembagiannya, bahwa dari karsinoma bukan sel kecil ya, kita bisa lihat di sini bahwa presentasinya itu hampir besar ya, 80% itu di perifer ya. Kemudian pembagian untuk adenokarsinoma itu 40% dari seluruh kanker di perifer tadi ya. Kemudian squamous cell karsinoma itu 25% dan large cell karsinoma itu 10, itu di perifer. Nah, sedangkan yang karsinoma sel kecil itu 15%. Ya, dan dia berada di sentral. Ya. Nah, ini. Untuk patofisiologi ya, bahwa karsinoma paru itu dimulai dari paling tinggi, paling besar menyebabkan
resiko terjadi kanker paru itu adalah dari adanya asap rokok, ya, polusi udara, genetik, industri, gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga sel epitel itu sel epitel mukosa ya menjadi iritatif, ya. Kemudian polusi udara juga mengaerosol, kemudian genetik, ya. Kemudian juga dari industri bahan-bahan aktif yang karsiogenik. Ya. Kemudian mereka akan kemana? Ini mereka akan ke bronkus, ya. Mereka akan ke bronkus, kemudian di percabangan segmen atau subsegmen, ya. Nah, di sini otomatis dari bronkus itu akan terjadi trauma oleh arus udara. Kemudian bahan karsiogenik itu mengendap. Nah, kalau kita lihat dari divisi normal sel itu, begitu dia terpapar, keadaan baik dan mati sendiri. Jadi tidak ada sel berhenti stop di sini. Sel berhenti merusak, ya, berhenti di sini. Sedangkan untuk sel kanker, ya, sel kanker ini dari perubahan genetik dan perubahan epigenetik. Kemudian kita bisa lihat bahwa ada kerusakan secara uncontrolled, tidak dapat dikontrol oleh kanker itu sendiri, ya. Jadi misalnya di sini dari genetik bahwa terjadi nantinya akan terjadi perubahan epitel dari silia dan mukosa di bronkus. Nah, nanti tuh sel kanker itu akan tumbuh terus-menerus gitu ya, menjadi menyebar ya, berpindah. Sel kanker primer itu dari bagian tubuh lain ke lainnya gitu. Jadi bisa aja terjadi perpindahan untuk ke organ lain dari paru, ya. Nanti misalnya kalau dia sampai berpindah sel kanker itu ke otak, ya, bermutasi, kemudian dia diam-diam aja tumor sepresi kemudian ini sampai ke otak, membentuk tumor dan masuk ke aliran darah, sehingga dia menggunakan darah, ya. Jadi kalau sel kanker ini untuk berpindah dia menggunakan darah, diam di otak sampai akhirnya aktif pada stadium akhir. Oke. Kemudian ini dia patogenesis, ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ada inflamasi, kemudian bisa jadi dari penyakit penyerta COPD, kemudian ini cancer dan menginvasi, ya. Jadi pertama itu mengiritasi, menginfeksi ke dalam mukus, menginflamasi mukus, kemudian menginfeksi dan terjadilah kanker, ya. Baik, ini stadium. Untuk stadium, ya, bisa diambil dari ICD-10 dari karsinoma paru yang ditetapkan oleh American Joint Committee on Cancer, ya. Cancer berdasarkan sistem TNM. Ya, itu bisa diambil. Jadi untuk stage 1 tumor less than jadi tumor kurang dari 3 cm, ya, dan tidak resiko untuk bermetastasis. Kemudian kalau stage 2, stadium 2, bahwa tumor itu kurang dari 6 cm, kemudian dia metastasi hanya satu saja yang terobservasi, ya, satu organ saja. Kalau yang stage 3 itu tumor lebih dari 6 cm dan metastasis di nodus limpa, dan stage 4 itu di tumor itu sudah mulai masuk ke beberapa organ. Ini yang saya sampaikan tadi tentang TNM, ya. Jadi kalau TNM itu jadi bisa dibaca nanti di beberapa literatur banyak, ya, bahwa misalnya tertulis TX gitu, ya. TX itu tumor itu sebatas di sitologis putum, ya. Dan tumor primer itu tidak dapat ditentukan dengan hasil radiologi, ya, kalau TX itu, dan bronkoskopi, tetapi sitologis putumnya bisa atau bilasan bronkus positif, ya.
Bilasan bronkus itu positif. Jadi tidak dapat diakses ya, tidak dapat diakses baik itu di imaging ya atau di ronsen atau di bronkoskopi. Nah, kemudian kalau T0 ini disampaikan no evidence of tumor ya, jadi tidak dapat terlihat lesi atau tumor primer. Kemudian TIS ya, tumor atau karsinoma inside ya, itu adalah karsinoma di lokasi itu saja. Kemudian T1 itu ukuran terbesar tumor primernya adalah kurang dari 3 cm tanpa lesi invasi intrabronkus yang sampai ke proksimal bronkus lobaris. Ya. Kemudian ada pembagian ya, ada pembagian dari T1 ini misalnya tertulis di sini T1A itu kurang dari 1 cm. Kemudian T1B ini 1 sampai 2 cm dan T1C 2 sampai 3 cm. Kemudian T2 itu adalah ukuran terbesar tumor primer itu lebih dari 3 cm ya. Lebih dari 3 cm tetapi kurang dari 5 cm di sini. Atau beberapa literatur juga mengatakan ada yang kurang dari 7 cm. Namun di sini terlihat sepertinya kurang dari 7 cm itu udah T3 ya. Oke, invasi intrabronkus ya, disampaikan bahwa ini sudah masuk ke dalam bronkus dengan jarak lesi lebih dari 2 cm. Dari distal karina ya, berhubungan dengan atelektasis atau pneumonitis obstruktif pada daerah hilus atau nih pada daerah hilum ya, hilus sama atau invasi ke pleura viscera nih ya, visceral pleura. Kemudian ada pembagian T2A dengan T2B. T2A itu adalah ukuran tumor primernya lebih dari 3 cm tetapi kurang dari 5 cm atau 4 cm. Sedangkan T2B ini lebih dari 4 cm tetapi kurang dari 5 cm. T3 bahwa dikatakan ukuran tumor primernya lebih dari antara 5 sampai 7 cm ya. Jadi dimensinya itu tidak kurang dari 7 cm ya. Kemudian ini tumornya menginvasi dinding dada termasuk sulcus superior ya. Ini dinding dada termasuk sulcus superior. Diafragma, kemudian nervus phrenikus menempel pleura mediastinum perikardium ya. Lesi intrabronkusnya itu kurang dari 2 cm distal karina. Jadi ini berhubungan dengan atelektasis atau pneumonitis obstruktif ya yang di paru. Jadi untuk T3 itu biasanya kalau ada gangguan penyakit atelektasis ya biasanya kita sudah langsung mengklasifikasikan stadium 3 ya. Kemudian T4. T4 ini adalah ukuran primernya sembarang ya, sudah sembarang. Jadi atau lebih dari 7 cm ya bisa. Lebih dari 7 cm. Kemudian tetapi telah melibatkan atau invasi ke mediastinum ya, kemudian ke diafragma, jantung, pembuluh darah besar, karina, nervus laring, esophagus, vertebral body ya, vertebral body ya. Jadi di vertebra. Kemudian lebih dari satu nodul berbeda lobus pada sisi yang sama dengan tumor atau ipsilateral lung ya. Kemudian untuk stadium yang kita bisa lihat dari nodul ya, itu ada 3. Nodul 1, 2, 3. Kalau nodul itu sebenarnya sama ya, ada beberapa kategori yang mengatakan bahwa misalnya N0 ya, ada N1, ada N2 dan N3.
Jadi pada prinsipnya jika dikatakan N0 ya, jika dikatakan N0 itu tidak ditemukan metastasis ke kelenjar getah bening ya, ke nodul. Nodul limfe ini maksudnya ya. Kemudian jika dikatakan NX ya, itu metastasis ke kelenjar getah bening mediastinum itu sebenarnya sulit dilihat dari gambaran ronsen. Nah, yang dipaparkan di sini adalah N1, 2, dan 3. N1 itu metastasis ke kelenjar getah bening peribronchus. Ya, ini peribronchus. Ipsilateral peribronchus. Hilus, ya. Kemudian intrapulmonari. Ini ya, intrapulmonari. Jadi dia berbeda tempat tapi pada sisi sama dengan tumornya ya, itu disebut dengan ipsilateral ya. Kemudian N2. N2 itu metastasis ke kelenjar getah bening mediastinum ipsilateral ya, dan atau subkarina. Ini dia ya. Itu subkarina nodul. Kemudian nodul 3. Nodul 3 ini metastasisnya ke kelenjar getah bening peribronkial ya. Nih, peribronkial. Kemudian hilus, intrapulmoner, mediastinum, kontralateral, dan atau kelenjar getah bening supraklavikula. Ini dia. Oke, yang terakhir, metastasis ya. Jadi metastasis itu juga demikian. Ada M1, M1A, M1B, M1C. Jadi ada MX ya atau M0 dan M1 itu sama ya. Jadi kalau dikatakan MX jadi metastasis sulit dinilai dari gambaran radiologi ya. Kemudian dikatakan M0 tidak ditemukan metastasis. Sedangkan M1 terdapat metastasis jauh ya. Jadi kalau M1 ini terdapat metastasis yang jauh, distance ya, yang jauh. Nah, jika dikata M1A itu metastasisnya ke paru kontralateral. Nodulnya di mana? Nodulnya di pleura. Efusi pleura ganas, efusi perikardium. Ya, efusi perikardium. Kemudian jika M1-nya itu adalah B, dikatakan B bahwa metastasis itu jauh ke organ lain ya, single ekstratorasik metastasis ya. Seperti otak, tulang, hepar atau kelenjar getah bening leher di aksila atau suprarenal. Oke, baik. Kemudian manifestasi klinis ya. Bicara manifestasi klinis ya, di fase awal itu sebenarnya untuk karsinoma paru itu tidak menimbulkan gejala ya. Tidak menunjukkan gejala-gejala klinis. Jadi bisa jadi bahwa gejala itu bersifat lokal. Bersifat lokal akibat dari tumor yang tumbuh setempat. Seperti batuk ya, batuk ini batuk persisten. Kemudian hemoptisis yang nyata, yang jelas-jelas ya. Kemudian mengi ya. Di sini juga bisa mengi ya, mana dia mengi. Oke, ini mengi ya. Jadi mengi itu maksudnya new onset of wheezing ya. Ada stridor karena obstruksi saluran pernapasan. Kadang juga terdapat kavitas seperti abses paru ya. Kemudian juga atelektasis. Nah, secara lokal itu bisa juga dada tuh terasa penuh ya, terasa sakit, nyeri ya. Napas dalam sulit banget ya, batuk juga. Juga pada saat ketawa juga sakit ya, napas dalam. Terus gejala sistemik non-spesifik ya bisa jadi anoreksia, tidak nafsu makan, terjadi penurunan berat badan, dan kakeksia pada stadium lanjut. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa pasien-pasien dengan kanker paru itu memang sangat-sangat terjadi penurunan berat badan karena itu tadi ya, dia mengeluh untuk tidak nafsu makan.
Jadi kalau keluhan nyeri dada, ya, dada sakit atau merasa penuh itu biasanya tersembunyi pada beberapa kasus. Kadang-kadang tidak terdeteksi bahwa ini ada kanker paru, ya. Jadi nyeri dada persisten itu biasanya dihubungkan dengan mediastinum dan pleura. Nah, jadi nyeri dadanya itu biasanya pada salah satu sisi, gitu ya. Kemudian untuk hemoptisis ya. Hemoptisis itu biasanya 25-50% itu pasien mengeluh hemoptisis ya. Di batuk yang berdarah ya. Kemudian batuk produktif dengan produksi sputum mukoid yang berlebih ya. Jadi biasanya itu sering terjadi kematian akibat oklusi jalan napas ya. Oke, ini dia. Jadi bisa kita lihat sign and symptom of lung cancer due to local effect ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa hemoptisis ya itu terlihat bahwa ada gangguan sekitar 13,2 ya. Kemudian ini apa namanya gejala-gejala lain weight loss ya, loss of appetite ya, dyspnea. Kemudian clinical context ya, clinical context. Jadi ada penurunan dari suara napas dan sesak napas. Ini biasanya kita bisa lihat dari kasus-kasus pasien dengan efusi pleura yang ganas ya. Jadi kalau seandainya kita lihat yang positif pasiennya hemoptisis 13,2 LR ya. Ini LR itu maksudnya likelihood ratio ya. Jadi rasio yang positif itu seberapa besar gitu dibandingkan dengan yang tidak mengalami gejala ini, tidak mengalami gejala hemoptisis misalnya. Jadi di antara beberapa pasien itu kita presentasikan gejala parunya atau batuk secara primernya itu ini bisa jadi panduan untuk spek ya, untuk tanda dan gejala kanker paru. Nah, ini pemeriksaan penunjang ya. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan penunjang sebagai seorang perawat, tentunya kita telah melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya. Untuk apa? Untuk melengkapi asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien dengan kanker paru ya. Mulai dari pengkajian, kemudian perencanaan ya, berdasarkan diagnosa keperawatan yang kita tegakkan, kemudian kita laksanakan, terus dan kita evaluasi ya. Jadi pemeriksaan fisik itu mencakup apa? Mencakup tampilan umum dari pasien yang kita lihat itu menurun ya. Kemudian penemuan abnormal pada pemeriksaan fisik paru seperti waktu kita auskultasi itu terdengar suara nafas yang abnormal. Kemudian pada saat kita inspeksi ya, itu terlihat ada benjolan superficial pada leher, ketiak atau dinding dada ya. Adanya tanda pembesaran pada hepar gitu ya kalau dia sudah meta ya. Kemudian juga teraba adanya nyeri ketuk ya di saat kita perkusi itu nyeri ketuk di tulang ya. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang setelah itu dibantu dengan pemeriksaan ronsen, scanning ya. Jadi pemeriksaan ronsen, kemudian ini scanning ya, MRI, USG ya, PET ya. Jadi ini untuk pemeriksaan ronsen itu merupakan pemeriksaan awal biasanya ya. Pasien-pasien dengan curiga terkena kanker paru itu pemeriksaan awal dilakukan fototoraks apel lateral ya. Dokter nanti memberikan arahan instruksi untuk dilakukan pemeriksaan ronsen ini ya. Jadi nanti berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi lesi dan tindakan selanjutnya termasuk prosedur diagnosis penunjang dan penanganan lebih lanjut itu bisa ditentukan ya. Jadi kalau seandainya ditemukan lesi ya yang dicurigai itu sebagai keganasan gitu ya. Maka pemeriksaan scanning langsung dilakukan ya. Jadi setelah dari ronsen nih
ternyata ada lesi, lanjut pemeriksaan scanning ya, pemeriksaan scanning ataupun nanti MRI untuk lebih jelasnya. Di scanning ini merupakan pemeriksaan yang penting untuk mendiagnosa. Kemudian di scanning juga bisa menentukan stadium penyakit dan menentukan segmen paru mana yang terlibat ya secara tepat. Untuk lebih jelasnya nanti di MRI ya. Kalau MRI ini kan bisa memperluas untuk melihat adanya meta ya. Nah, scanning torak ini dapat kita lihat ya kemungkinan metanya juga hingga regio kelenjar adrenal. Ya, nanti apakah pakai kontras atau tidak ya, itu tergantung nanti dari instruksi dokternya. Nah, kemudian bisa juga MRI kepala ya. Ini MRI kalau seandainya pasien udah nyuruh kepala hebat, itu kemungkinan adanya meta sampai ke otak ya. Kemudian di abdomen nih USG, maaf ya. Jadi USG. Yang di USG apa? Biasanya di USG itu adalah abdomen ya. USG abdomen itu dilakukan kecuali pada stadium 4. Nggak perlu lagi ya, stadium 4. Kemudian PET scan ya, PET scan. PET scan ini bisa dilakukan untuk mengevaluasi hasil dari pengobatan. Kemudian ini endoskopi ya. Endoskopi ini ada pemeriksaan 3 ya. Ada bronkoskopi, ada torakoskopi, ada mediastinoskopi. Bronkoskopi itu apa ya? Jadi bronkoskopi itu prosedur utama untuk mendiagnosis kanker paru. Jadi nanti kalian bisa baca literatur lebih lanjut tentang bronkoskopi ya. Bisa membaca bagaimana penjelasan penegakan diagnosa pada pemeriksaan dari bronkoskopi ya. Jadi prosedur bronkoskopi itu bisa membantu menentukan lokasi dari lesi primer. Bisa juga melihat pertumbuhan tumor intraluminal dan mendapatkan spesimen untuk pemeriksaan sitologi gitu ya dan histopatologi. Kemudian torakoskopi ya. Torakoskopi juga begitu ya. Jadi yang tadi itu di bronkus, yang ini sekarang di torak gitu ya. Kemudian Kemudian mediastinoskopi ya. Jadi mediastinoskopi itu kadang dilakukan untuk mendapatkan spesimen, terutama penilaian kelenjar getah bening mediastinum ya. Sedangkan torakoskopi biasanya dilakukan sebagai modalitas terakhir ini ya. Kemudian pemirsa penunjang lainnya ada sputum, cairan pleura ya. Jadi nanti kalian juga akan membahas ini di seminar ya, seminar bahwa ada pemeriksaan dia penunjang, pemeriksaan diagnostik untuk pernafasan. Ya, silakan nanti kalian eksplor sendiri apa-apa yang menjadi poin penting di keperawatan. Ini ya, ini yang saya sampaikan tadi. Ini hanya versi lainnya ya, bahwa untuk melakukan pemeriksaan penunjang dari kanker paru itu tadi bisa kita lihat adanya biopsi ya, kemudian ada scanning ya, kemudian ada apa lagi tadi nih, ada sputum ya, torakosentesis ya, torasentesis maaf ya, kemudian ini adalah digunakan untuk apanya gitu ya. Misalnya transbronchial needle aspirasi ya, itu digunakan untuk lesi pada sentral ya, sentral di bronkusnya ya. Atau misalnya untuk di sputum ya, sitologi ini. Jadi pemeriksaan ini dilakukan untuk lesi sentral di bronkus, kemudian dia non-invasif ya. Jadi hanya pemeriksaan sputum ya yang dikeluarkan oleh pasien. Jadi itu tidak invasif. Baik. Penata laksanaan ya, penata laksanaan utama itu memang untuk
kanker paru dengan sel kecil itu terapi utama adalah kemoterapi, sedangkan yang non small itu terapi utamanya adalah operasi, ya. Ya, kemudian penata laksanaan medis lainnya adalah radioterapi. Ya, jadi radioterapi ini dilakukan sebagai alternatif dari tindakan operasi. Biasanya pasien itu tidak mau dilakukan operasi. Radioterapi bisa dilakukan jika stadium dari kanker parunya masih 1 dan 2, ya. Jadi tindakan ini dilakukan atas pertimbangan untuk menekan metastasis, ya. Digunakan sebagai terapi dari paliatif, ya, atau simptomatik terhadap gejala obstruksi dan hemoptisis, ya. Kemudian juga perlu diingatkan, ya, jadi pada saat biasanya, ya, pada saat untuk tindakan radioterapi ini memiliki efek samping, ya, memiliki efek samping dan perlu dilakukan edukasi tentang efek samping. Biasanya terjadi esofagitis, ya. Kemudian bisa juga dilakukan radioterapi kombinasi seperti radioterapi dulu, kemudian operasi atau kombinasi sebelum dan selama operasi. Baik, ini adalah deteksi dini, ya. Deteksi dini pasien mengalami kanker paru. Kalau tadi di awal saya sampaikan bahwa itu gejala klinis, manifestasi klinis pada pasien dengan kanker paru. Ya, lebih kurang sama, hanya saja ini kita lebih memaparkan bagaimana sih mendeteksi secara dini pada pasien dengan kanker paru. Yang pertama, usia lebih dari 40 tahun, ya. Usia lebih dari 40 tahun kemudian perokok. Yang dimaksud adalah seorang pria, ya. Seorang pria, kenapa pria? Karena memang perokok itu lebih banyak pria, ya, gitu. Nah, yang terpapar perokok itu biasanya sangat tinggi, ya, sangat tinggi untuk terjadi kanker paru, ya, dibandingkan dengan yang tidak merokok. Tadi sudah kita jelaskan atau sudah sama-sama kita bahas, ya, bahwa orang yang merokok atau terpapar asap rokok itu selama 25 tahun pada usia dewasa akan terkena risiko kanker paru. Ya, berapa banyak, ya? 2 kali lipat dibandingkan dengan yang tidak terpapar. Bagaimana dengan wanita? Bagaimana dengan wanita yang hidup dengan pasangan perokok? Juga demikian, ya, terkena risiko kanker paru 2-3 kali lipat. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini paparan industri, ya. Paparan industri. Orang-orang yang terpapar dengan zat-zat atau karsiogenik dari pabrik, ya, itu juga sangat mempengaruhi atau beresiko terjadinya kanker paru seperti yang sudah dijelaskan di slide awal tadi, ya. Kemudian gejala klinik, ya, gejala klinik nih. Gejala klinik seperti batuk darah, batuk kronis, sesak napas, nyeri dada, berat badan menurun, dan riwayat keluarga ini menjadi faktor utama kita bisa mendeteksi secara dini, ya. Jadi batuk darah yang seperti apa? Batuk darah yang parah, ya. Kemudian batuk kronik itu gejala yang sering terlihat dan sangat menyedihkan pada pasien kanker paru memang, ya. Jadi batuk itu bisa dengan atau tanpa dahak. Dahaknya itu bisa berwarna putih atau kental seperti yang kita kenal dengan purulen, ya. Ya, kental kuning gitu, ya. Kemudian
biasanya hampir lebih dari 25% memiliki batuk produktif untuk pasien dengan kanker paru. Kemudian sesak napas. Nah ini, sesak napas itu menjadi gejala yang muncul di awal. Ya, ini sesak napas. Ya. Menjadi gejala yang muncul di awal pada 60% pasien kanker paru. Kenapa? Karena terjadi oklusi. Ya, oklusi tumor pada saluran pernapasan utama atau parenkim parunya. Bisa jadi karena ada efusi pleura, kemudian pneumonia, ya, serta komplikasi terapi-terapi lain, ya. Mungkin dia pernah riwayat pneumonitis sebelumnya, ya. Kemudian nyeri dada, ya, nyeri dada. Nyeri dada itu gejala umum hampir sekitar 50% ya pada pasien saat diagnosis itu mengalami atau mengeluhkan nyeri dada. Banget pasien itu terlihat tidak nyaman ya, tidak nyaman itu kita bisa ketahui bahwa banyak pasien mengatakan tidak nyaman itu hilang timbul. Jadi nyerinya kadang sebentar dibawa istirahat dia hilang, kemudian nanti nyeri lagi gitu ya. Nah, ini kadang ditandai dengan nyeri pleuritis yang menetap. Ya. Kemudian berat badan menurun, riwayat keluarga, sampai yang kita jelaskan di awal bahwa memang pasien-pasien mempunyai keluhan yang tidak khas ya, demam hilang timbul gitu ya, nafsu makan hilang dan sebagainya. Kemudian perokok pasif ya. Perokok pasif seperti tadi wanita hidup dengan pria yang perokok ya. Lumayan ya, jadi lumayan bisa mempengaruhi dirinya untuk terkena kanker paru ya. Kemudian berdasarkan dari USP, STF ya, Support Annual Low Dose City to Screen for Lung Cancer ya. Jadi untuk pasien-pasien yang berusia 55 sampai 80 tahun, kemudian dia itu mempunyai aktivitas merokok yang sangat kuat ya, mungkin dalam setahun itu hampir 30 bungkus gitu ya, atau lebih dari 15 tahun merokok. Ini sangat menjadi faktor risiko tinggi untuk terjadi kanker paru. Ya. Kemudian ini batuk dengan atau tanpa batuk putih ya, itu tadi di awal sudah dijelaskan. Kemudian batuk darah, sesak napas ya, suara serak, sakit dada, sulit menelan, benjolan di pangkal leher ya. Ini untuk menandai bahwa memang sudah terjadi pembesaran kelenjar getah bening ya. Suara serak ini terjadi karena paralisis nervus laring ya, dan terjadi hampir 18% dari pasien kanker paru itu mengalami suara serak. Kemudian di sini ada sakit menelan ya. Tadi ini nyeri dada sudah ya. Sulit menelan. Jadi sulit menelan itu karena pasiennya mengalami obstruksi di esofagus. Itu juga sering terjadi ya. Kemudian ada sembab ya di wajah dan leher itu adanya dilatasi dari vena ya, dilatasi pembuluh darah vena pada tubuh bagian atas gitu ya. Nah, bagaimana prognosis dari kanker paru ya? Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya ya. Kanker paru itu merupakan salah satu kanker yang fatal ya, dengan tingkat kematian paling tinggi jika dibandingkan dengan kanker lainnya. Ya, sehingga American Cancer Society tahun 2016 itu mengelompokkan prognosis kanker paru itu berdasarkan stadiumnya, di mana semakin tinggi tingkatan kankernya, maka angka harapan hidup 5 tahun ke depan itu kan semakin rendah ya. Jadi ini ya saya lingkarin ya. Jadi ini, nah ini bahwa dikatakan ya prognosis kanker paru
itu dikelompokkan berdasarkan stadiumnya, ya. Di mana semakin tinggi tingkatan kankernya, maka angka angka harapan hidup ya, angka harapan hidup 5 tahun yang akan datang itu jadi semakin rendah, ya. Nah, berdasarkan dari American Cancer Society tahun 2016 dikatakan bahwa presentasi pasien yang mampu bertahan hidup itu setelah diagnosis kanker paru itu selama 5 tahun berdasarkan derajatnya, ya. Nah, jadi kalau misalnya stadium 1A ya, itu hanya 49%. 1B itu 45%. 2A itu 30%. 2B itu 31%. Ya, nanti bisa kalian lihat di banyak literatur yang mengatakan tentang angka harapan hidup pada pasien dengan kanker paru, ya. Kemudian stadium 3A itu hanya 14%. Stadium 3B itu 5% dan stadium 4 itu hanya 1%, ya. Nah, sehingga presentasi ini mampu atau tidaknya pasien itu dapat dilihat ya sampai 5 tahun atau tidak sampai dari setengahnya, ya. Itu bisa diprediksi. Ya, baik. Untuk masalah asuhan keperawatan, ya, kita sebagai seorang perawat itu perlu melakukan beberapa hal terkait dengan penyelesaian masalah pasien kanker paru, ya, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab kita sebagai seorang perawat. Mulai dari pengkajian, menentukan masalah keperawatan, kemudian membuat perencanaan keperawatan, melaksanakan sampai evaluasi, itu bisa kita lihat dari tanda dan gejala yang dikeluhkan oleh pasien, ya. Jadi keluhan pasien, ya, keluhan pasien misalnya seperti tadi di awal ada menyatakan bahwa pasien sesak napas, ya. Kemudian ada pasien mengeluh tentang tidak nafsu makan, terjadi penurunan berat badan, bahkan pasien mengalami kaheksia. Kemudian pasien juga batuk yang produktif, ya, batuk berdarah, dan juga pasien mengeluh nyeri dada, ya. Pasien mengeluh nyeri dada dan mungkin juga mengeluh tentang kecemasan. Nah, di sini ya, di sini pentingnya kita sebagai perawat untuk melakukan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan keluhan dan faktor-faktor resiko yang kita temukan pada pasien, ya. Oke, misalnya pada keluhan tentang gangguan asam basa pasien, ya. Jadi pada saat kita temukan pasien terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dan karbon dioksidanya, mungkin bisa kita angkat gangguan pertukaran gas, ya. Kemudian ada misalnya kita melihat pasien batuk produktif atau batuk darah, ya. Terus juga ini kita khawatirkan bahwa ada pasien bisa mengalami aspirasi akibat dari oklusi tumor yang ada di organ primer, ya, sehingga bisa diangkat bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian nyeri akut, ya, nyeri akut pada saat pasien mengeluh nyeri akut ini nyeri dada. Pada saat kita melakukan pengkajian palpasi, ya, mungkin ada meta di leher pada saat kita palpasi di kelenjar getah bening nyeri gitu, ya, atau nyeri ketok di punggung, di tulang, itu bisa kita angkat nyeri akut. Kemudian pada pasien mengeluh dengan gangguan kebutuhan nutrisi, keluhan seperti tidak nafsu makan, ya. Kemudian keluhan pasien berat badan menurun lebih dari beberapa kilo dalam 1 bulan gitu, ya, itu bisa diangkat gangguan kebutuhan nutrisi. Oke, baik. Untuk hal ini, ya, untuk masalah asuhan keperawatan, kita tidak boleh atau tidak bisa mengerjakan sendirian. Kita perlu bekerja secara tim, ya, bekerja secara tim. Terkait dengan masalah nutrisi misalnya. Permasalahan nutrisi ini paling sering dijumpai pada pasien kanker, ya.
Apakah itu karena akibat dari pertumbuhan sel kanker yang diderita pasien atau akibat dari terapi yang diterima oleh pasien, ya. Bisa jadi karena pasien itu mengalami kehilangan massa otot atau tanpa lipolisis lemak, ya, sehingga pasien itu didiagnosis terjadi malnutrisi. Dapat ditegakkan diagnosis keksia apabila tersedia misalnya alat-alat ukur untuk mengukur kehilangan massa otot pasien, ya. Nah, ini kalau pasien mengalami gangguan kebutuhan nutrisi terkait dengan masalah kebutuhan energi, kebutuhan nutrisi pasien, itu kita perlu adanya kolaborasi dengan tim gizi, ya. Tim gizi dan untuk terkait menyelesaikan masalah penurunan berat badan itu 5% dalam waktu 1 bulan atau kurang, itu ya, itu perlu dilakukan kolaborasi dengan tim gizi, ya. Baik, kemudian keluhan anoreksia. Nah, ini sering ya, sering banget pada pasien dengan kanker paru itu mengeluhkan tentang asupan makan yang mungkin terkait dengan perubahan sistem saraf pusat, ya, yang mengatur pusat makan. Jadi pasien itu akan selalu merasa cepat kenyang, ya, perubahan indera pengecap gitu, atau bahkan perubahan indera penghidu, ya. Bisa jadi karena terapi yang diterima, efek sampingnya pasien mengalami mual muntah, atau bisa jadi juga karena penurunan-penurunan imunitas pasien yang mengakibatkan pasien mengalami mual dan muntah. Jadi bisa karena kemoterapi atau radiasi, atau dari sebab lain, misalnya dari gastritis atau gangguan metabolik pada pasien-pasien dengan kanker paru, ya. Nah, sehingga kita butuh yang namanya mengatasi masalah kebutuhan nutrisi secara umum pada pasien kanker. Oke, untuk masalah yang lain itu bisa dibuat, ya, bisa ditemukan sesuai dengan keluhan dari pasien. Jadi bisa kita buat rencana keperawatan kita, ya. Kalau seandainya kita angkat diagnosa nyeri akut, ya, nyeri akut itu bisa kita intervensi terkait dengan pain management, ya. Kemudian analgetic administration, atau kita mengangkat diagnosa kebersihan jalan napas, ya, kebersihan jalan napas tidak efektif. Ini kita bisa melaksanakan intervensi keperawatan airway management, ya, atau kolaborasi penggunaan bronkodilator. Kemudian bisa kita angkat diagnosa pertukaran gas misalnya ditemukan pada pasien. Itu bisa kita dilakukan intervensi respiratory monitoring, ya, atau terapi oksigen. Itu bisa dilakukan. Jadi kaitan dengan masalah pasien, diagnosa keperawatan yang diangkat, kemudian NOC dan NIC itu bisa dilihat di literatur di Nanda Niknok, ya, Nanda dan Dungus boleh, ya. Jadi itu bisa dilihat dari tindakan-tindakan yang bisa dilakukan ke pasien, ya. Misalnya kalau tadi saya sampaikan bahwa di nyeri akut mungkin NIC dari Nanda itu ada pain management, analgetic administration itu apa saja, ya. Kemudian untuk tidak efektif bersihan jalan napas bisa dilakukan intervensi airway management, kemudian kolaborasi bronkodilator itu apa aja itemnya, ya. Kemudian untuk gangguan pertukaran gas bisa dilakukan respiratory monitoring dan terapi oksigen. Kemudian untuk masalah kebutuhan nutrisi bisa dilakukan manajemen nutrisi, manajemen gangguan makan, terapi menelan, ya, banyak, ya. Atau bisa juga nanti kalau seandainya ketemu pada pasien kanker paru dengan hambatan komunikasi verbal, ya. Seperti tadi ada keluhan serak, ya, pasien serak. Nah, itu bisa dilakukan intervensi communication enhancement, ya. Jadi misalnya kita berikan motivasi pasien untuk berkomunikasi secara perlahan, dengarkan dan penuh perhatian. Itu banyak item-item NIC yang bisa dilakukan kepada pasien. Baik, semoga kalian bisa melanjutkan materi saya ini dengan belajar mandiri,
ya. Sehingga apa-apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, bahwa pentingnya kita sebagai perawat memberikan asuhan keperawatan pada pasien kanker paru, ya. Tidak hanya kita menjalankan instruksi dari dokter, namun juga bisa menjalankan fungsi perawat sebagai caregiver, ya, pemberi asuhan keperawatan. Oke, setiap hari adalah kesempatan kedua. Tetaplah berjalan dan bergerak meski langkahmu selebar kura-kura. Baik, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.